Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran biwahdaniyatihi, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Nutizen TV di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita karunia nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingganya kita dapat berjumpa kembali dan mengoptimalkan waktu pada kesempatan malam ini untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, pada hari ini Senin ya, menjelang maghrib tadi kita sudah masuk pada 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang artinya kita malam ini memperingati hari besar kelahiran ya seorang Rasul Allah, seorang utusan Allah yang maha mulia, seorang penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada malam ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau, insyaallah dengan harapan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nutizen TV di mana saja berada, seperti biasa mengawali kajian kita pada kesempatan malam ini, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para pendahulu kita, para imam kita, para asatiz kita, masyayikh kita. Semoga kajian kita pada kesempatan malam ini mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan kajian kita tentang rukun-rukun wudu. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada rukun yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a fi ulumihi fid daraini amin. Wasani, dan rukun wudu yang kedua, ghaslu jami'il wajh, yaitu membasuh seluruh wajah. Ya. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiral lihyaini, dan batasan wajah ya, panjangnya tulan, yaitu di antara apa-apa yang yang berada di tempat, pada umumnya tempat tumbuh rambut kepala. Ya, jadi dari atas, dari sini ya. Wa akhiral lihyaini, dan berakhir di sini, lihyaini. Lihyaini itu apa? Wahuma, yaitu al-admani alladhani yambutu alaihima al-asnanu sufla, yaitu dua tulang ya. Al-adman itu adalah dua tulang yang butuh tumbuh di atasnya, di sini maksudnya di dagu. Al-asnanu sufla, yaitu gigi-gigi bagian bawah.
yajtami'u muqaddamuhuma fid dhaqani wa mu'akharuhuma fil udni, yang berkumpul ya depan dari keduanya, maksudnya di sini itu di dagu, dan berakhir ya di telinga. Ya, jadi apa namanya ini, tulang rahang ini ya, dari dagu sampai ke telinga ya, begini ya. Nah, itu batasan panjang wajah ya, dari atas kemudian begini. Wa ardon ya, wa hadduhu ardon ma bainal udnaini. Adapun batasan wajah, lebar wajah itu apa-apa yang ada di antara kedua telinga ya. Ya, jadi dari sini ya. Kita dari sini. Ya. Itu lebar wajah. Kalau tadi panjang dari atas ke bawah sini sampai di tulang rahang sini. Kemudian melebar ya dari kanan ke kiri, yaitu apa-apa yang berada di areal di antara kedua telinga ya. Jadi lebarnya wajah itu, dan itu yang wajib untuk kita basuh dengan air. Wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyrati allati tahtahu. Dan apabila di wajah itu ada sya'run ya, rambut atau bulu yang tipis, khafifun aw kathifun, atau lebat ya, atau lebat, wajaba isalul ma'i ilaihi, maka wajib menyampaikan air ke bulu yang berada di wajah itu ya, ma'al basyratil lati tahtahu, bersama kulit yang berada di balik bulu tersebut ya. Contoh, apabila wajah kita penuh dengan jambang ya, nah, maka air itu wajib sampai ke bulu itu, bahkan di balik bulu itu, yaitu kulit yang berada di areal wajah itu. Wajib air itu sampai ke kulit. Wa amma lihyatu rajuli al-kasifatu bi allam yara al-mukhatabu basyrataha min khilaliha fayakfi ghuslu zahiriha. Dan adapun jenggot yang tebal dari seorang lelaki ya, jenggot yang tebal atau yang lebat dari seorang lelaki, yaitu dengan gambaran bahwa orang yang kedua atau mukhatab, orang yang diajak bicara itu tidak dapat melihat kulit dari balik jenggot atau dari sela-sela jenggot tersebut, dari sela-sela bulu jenggot tersebut, maka cukup ghuslu zahiriha, membasuh zahirnya saja ya. Cukup air itu hanya sampai di jenggot tersebut ya. Ini jenggot yang seorang lelaki, yang jenggot yang tebal atau yang lebat dari seorang lelaki ya. Bikhilafil khafifati ya, lain halnya dengan jenggot yang tipis. Wahiyya ma yara al-mukhatabu basyrataha, yaitu orang yang diajak bicara ya, atau orang lain itu bisa melihat kulit yang berada di sela-sela jenggot tersebut. Fayajibu isalul ma'i li basyratiha, maka wajib menyampaikan air sampai ke kulit yang berada di wajah ya. Maka wajib menyampaikan air sampai ke kulit yang berada di wajah. Wa bi khilafi lihyati imra'atin wa khuntha fayajibu isalul ma'i li basyratihima walau kasufan ya. Lain halnya juga dengan jenggot dari perempuan ya. Ketika perempuan yang ini jarang ya, yang punya jenggot jarang punya bulu ya, bulu di areal sini jenggot atau kumis ini jarang ya. Atau juga khunsa ya, atau banci ya. Banci di sini maksudnya banci muskil ya. Ya, banci yang mempunyai dua alat vital atau alat kelamin ya. Ada manusia yang terlahir dengan dua alat kelamin. Nah, itu yang dimaksud dengan banci ya, bukan banci yang apa, mohon maaf ini, yang laki-laki berlaga-laga seperti perempuan ya, atau sebaliknya ya, atau perempuan yang berlaga-laga seperti laki-laki ya. Khunsa di sini adalah khunsa muskil ya, itu banci yang mempunyai dua alat kelamin, bukan banci yang sering nongkrong di perempatan atau di mana, di perlimaan. Nah, itu bukan banci ya, itu hanya naluri saja ya, dan itu harus karena itu nafsu ya, karena biasa itu menurut penelitian itu, menurut riset itu hanya karena biasa bergaul dengan mereka, maka terhiruplah apa namanya ini nafas atau apapun yang berbau ya. Nah, makanya bisa itu karena pengaruh lingkungan itu memang sangat luar biasa. Ini fikih menekankan begitu ya, memang hukum itu berbicara agak keras.
Fayajibu isul ma'il basyaratihima walau kasfan, maka wajib menyampaikan air ke kulit yang berada di areal wajah sekalipun jenggotnya itu lebat ataupun tebal. Ya, itu ketentuan daripada jenggot seorang wanita atau banci ya. Itu wajib airnya itu sampai ke kulit yang berada di areal wajah sekalipun jenggotnya itu tebal. Berbeda dengan jenggot seorang lelaki yang tebal ya. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in min ar-ra'si wa raqbati wa ma tahta dzaqani. Dan tidak boleh tidak, la budda itu tidak boleh tidak, artinya harus ya. Ketika membasuh wajah ya, juga membasuh sebagian dari kepala ya, leher ya ini, dan apa yang berada di bawah janggut. Nah ini ya, ketika kita mau membasuh wajah ini, maka kita harus basuh juga sebagian kepala, leher sama janggut ya, untuk lebih meyakinkan ya bahwa seluruh anggota wajah itu sudah terbasuh. Wasalisu, dan rukun yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini ya, yaitu membasuh al yadaini kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Ya, jadi begini ya, kita ambil air begini ya, bukan dari siku kemudian ke bawah ke tangan ya, tetapi dari tangan sampai ke siku. Meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa tidak apa-apa dari atas ke bawah ya, tapi lebih afdolnya dari tangan sampai ke siku ya, dan dilebihkan ya di atas siku ya, bukan pas-pas di siku, agar lebih meyakinkan bahwa kita sudah sampai di siku ya. Kita membasuh tangan sampai di siku, lebihkan sedikit, itu tidak apa-apa. Nah, karena saya sering melihat itu orang yang berwudu itu karena mungkin ya dia takut basah pakaiannya, ada yang cuma sampai di bawah siku. Nah, ini tidak bisa ya, ini batal ya, karena dia sampai di siku, pas di siku. Jadi untuk lebih meyakinkan, bisa kita basuh sampai di atas siku untuk menghilangkan keraguan-raguan. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Jika orang itu tidak mempunyai siku ya. Nah, misalnya ada orang yang tidak punya siku, di dalam kitab ini disebutkan, maka dipertimbangkan kadarnya saja ya, dikira-kirakan saja ya. Nah, contoh ada orang yang tidak punya siku, tangannya hanya lurus saja, tidak ada siku, maka dipertimbangkan ya, atau dikira-kirakan saja ya, sampai di mana sikunya ya. Atau ada orang cacat misalnya ya, dia sudah teramputasi tangannya ya, maka dikira-kirakan saja. Wajibu ghuslu ma'ala liyadaini min sya'rin wasil'atin wa asbu'in ya. Ini kita bisa baca asbu'in, bisa juga usbu'in ya. Ada dua qiraahnya ya, usbu'in wa asba'in. Wa yajibu ghuslu ma 'ala al-yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira. Dan wajib membasuh apa yang berada di kedua tangan, seperti bulu ya, bulu-bulu ya, biasa orang Arab ini tangannya banyak bulunya ya, maka itu wajib kita basuh dengan air ya, jangan sampai tidak kena air. Wasil atin, juga kelenjar atau daging yang berada, daging menumpang ya, istilahnya orang bilang daging menumpang, itu juga wajib. Wa usbu'in zaidatin, dan jari jemari yang berlebih ya, jari jemari yang berlebih ya. Contoh manusia normal ini kan punya 10 jari di kedua tangannya, maka ada orang yang mempunyai jari berlebih, maka itu juga wajib untuk dibasuh, untuk dikenai air ya. Contohnya jempolnya ada 2 ya, jadi jemarinya ada 11 atau 12 atau lebih dari itu, maka wajib untuk dibasuh dengan air semua jempolnya. Wa adhafira, juga kuku ya. Ini adhafira, kenapa tidak dibaca adhafirin ya, karena dia ini adalah sigat muntahal jumu ya, yang mengikuti wazan
itu mafa'ilun, nah, maka dia jernya ya bukan dengan kasrah tetapi dengan meskipun dia adalah mahal kasrah tetapi jernya dengan fathah. Wa adhafira, dan juga kuku-kuku ya. Jadi kuku-kuku ini wajib dia kena air. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasqin yamna'u usulal ma'i, dan juga wajib menghilangkan kotoran yang berada di bawah kuku ya, yang dapat mencegah sampainya air ya. Jadi kuku kita ini harus dibersihkan ya. Paling tidak harus dipotong, dirapikan ya, dibersihkan. Karena dia akan mencegah sampainya air kepada kuku tersebut ya. Warabi'u, dan yang keempat, rukun yang keempat, mashu ba'di ra'si. Ini mengusap. Kalau tadi membasuh, ini sekarang mengusap sebagian kepala, min dzakarin au untha au khuntha, yaitu dari laki-laki atau perempuan atau banci. Ya, khuntha banci. Nah, ini diusap ya. Kalau usap itu tidak mengalirkan air ya. Kalau basuh itu baru mengalirkan air. Kalau usap tidak mengalirkan air. Au mashu ba'di sya'rin fi haddi rasi, atau membasuh atau mengusap sebagian rambut yang berada di batas kepala. Wala tata'ayyanul yadu lil mashi, dan tidak tertentu akan tangan untuk mengusap ya. Jadi mengusap kepala ini tidak harus dengan tangan ya, bal yajuz bi khirqatin, bahkan boleh dengan sepotong kain yang sudah dibasahi ya. Ada kain yang sudah dibasahi kemudian kita usapkan ya ke kepala, maka itu boleh. Wa ghairiha, atau selainnya atau semacamnya ya, selainnya. Walau ghassala ra'sahu badala mashiha jaz. Andai kata dia membasuh kepalanya ya sebagai ganti dari mengusap, menyapu, maka jaza, boleh ya. Dia contohnya dia ambil air banyak-banyak kemudian dia basuh kepalanya sebagai ganti dari mengusap, maka ini boleh ya. Yang tidak boleh itu sebaliknya ya, yang wajib dibasuh malah diusap ya atau disapu. Itu yang tidak boleh. Yang ditentukan harus dibasuh tetapi diusap. Nah, itu tidak boleh. Walau ghassala ra'sahu badala mashiha jaza. Andai kata seandainya dia membasuh kepalanya sebagai ganti dari mengusap, maka boleh. Walau wada'a yadahul mablulata walam yuharrikha jaza. Dan seandainya dia meletakkan tangannya yang sudah dibasahi ya, tangannya sudah dibasahi ya, di kepala, walam yuharrik, dan dia tidak menggerak-gerakannya ya, nah, itu boleh jaza ya, hanya dia tempelkan begini, nah itu boleh. Wal khamisu, dan yang kelima, rukun wudu yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya, sampai mata kaki ya. Jadi dari kaki dulu sampai kedua mata kaki. Nah, ini rukun wudu yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Illam yakunil mutawaddi'u labisanil khuffaini. Nah, jika orang yang berwudu ini tidak memakai khuf ya, khuf atau muza ya, muza ini semacam kaus kaki ya. Itu ada dijual begitu untuk agar supaya kaki kita itu selalu bersih ya. Ini jika orang yang berwudu itu tidak memakai muza atau dua khuf ya, khufaini. Fa in kana labisahuma wajaba 'alaiha mas'ul khufaini aw ghuslu rijlaini. Jika dia
memakai, orang berwudu ini memakai muza, maka wajib mengusap ya, hanya diusap saja itu khuf yang semacam kaos kaki itu, atau membasuh rijlaini, membasuh kedua kakinya. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin, dan juga wajib membasuh apa yang ada di kedua kaki ya, min sya'rin, daripada bulu ya, bulu yang berada di kaki ya, wa sil'atin, demikian juga sil'ah, kelenjar atau daging yang menumpang di, orang bilang daging menumpang ya, wa usbu'in zaidatin, juga jari jemari yang berlebih ya. Sebagaimana tadi kama sabaqo fil yadaini, sebagaimana penjelasannya di rukun yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan ya. Itu sama dengan kaki ya, harus dibasuh juga semua apa yang ada di kaki itu, dari bulu-bulu kaki ataupun kelenjar yang berada di kaki, juga jari jemari yang berlebih ya, sebagaimana penjelasannya pada rukun wudu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Wasadisu at-tartibu, dan yang keenam ini tertib atau berurutan ya. Tertib berurutan maksudnya tidak tidak terbalik ya, sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak tertib nanti akan kacau ya. Sebagaimana kita ketika antri di supermarket atau di mana ya, kalau kita tidak tertib ya, tidak mau antri ya, jelas kita akan mendapatkan masalah, nanti akan kacau. Nah, di sini juga rukun fardu atau wudu, rukun atau fardu wudu yang keenam ini adalah tertib, harus berurutan fil wudu, dalam berwudu. Alama atas sesuatu, ay al-wajhi alladhi dzakarnahu fi addil furudi, yaitu atas jalan atau bentuk yang telah kami jelaskan fi adil wurud, dalam bilangan atau anggapan wudu, fi adil furudi, di dalam bilangan atau jumlah ya, addi bilangan, al furud rukun-rukun wudu. Falau nasyat tartiba lam yakfi, jika dia lupa tertib ya, dia lupa tertibnya, yaitu berurutan, secara berurutan, maka tidak cukup. Lam yakfi artinya batal ya. Jika dia lupa ya, lupa saja tidak boleh ya, apalagi memang sengaja ya. Contohnya dia mulai tangan dulu baru wajah. Nah, itu kan tidak tertib, tidak berurutan, maka batal wudunya. Dan kalau wudunya batal, maka tidak sah solatnya. Karena syarat sah solat itu wudu ya, berwudu. Atau suci dari hadas, najis dan hadas, anggota tubuh dari hadas. Walau ghasala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Maka andai kata seandainya ya, ada 4 orang ya yang basuh ya anggota tubuh seseorang dengan sekaligus, biidnihi, dengan izin orang tersebut, dengan izinnya ya. Contohnya ada orang sakit, kemudian ada 4 orang yang datang kepadanya untuk mewudukannya, kemudian mereka ke-4 orang tersebut mengusap atau mewudukan anggota badannya sekaligus ya, maka ini irtafa'a hadatsu wajhi faqat, yang terangkat hanya hadas yang berada di wajahnya saja ya. Itu berarti tidak sah ya, ketika ada 4 orang kan, mulainya dari wajah yang fardu, rukun wudu dari wajah, kemudian tangan, kepala dan kaki. Nah, kemudian ada 4 orang yang sekalian mewudukan dengan sekalian, maka dengan izin orang tersebut
maka irtafa yang terangkat itu hanya hadas yang berada di wajahnya saja, dan ini berarti batal ya, tidak sah. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai atau telah mengkhatamkan fardu rukun-rukun wudu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sunnah-sunnah wudu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sunnah-sunnah wudu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa sekelumit yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk menambah sana pengetahuan Islam atau fikih kita. Insyaallah bermanfaat, dan apa yang telah kita pada kegiatan malam ini diberkahi dan dirahmati, insyaallah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan nikmat kesehatan ya, nikmat kesempatan waktu luang untuk bisa belajar dan beramal dan bisa menyebarkan agama-agama Allah ya. Insyaallah, syukran wa dumtum fil khairi ya wal barakah wa huwal muwaffiq wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.